102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya. Oh mani mure, pukari mure, kotari mure. Wanua beta panwe, naware pakomaude. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amumei dan Kamoro, PT Freeport Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan Ketong Semua membangun Kabupaten Mimika. Dari sumber daya alam wilayah adat, oleh masyarakat untuk masyarakat adalah moto dari Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amumei dan Kamoro. Radio adalah salah satu media komunikasi yang telah ada sejak lama. Mendengarkan radio, kita akan mendapatkan informasi, hiburan, dan pendidikan. Ayo, dengar radio. Saya Leonardo Tumuka, Direktur Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amumei dan Kamoro, mengucapkan selamat mendengarkan Radio Publik Mimika 102 FM. Kitong semua punya. Topik-topik menarik hadir di Dialog Interaktif yang dikemas dalam program acara Coffee Break bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saatnya Anda mengikuti program acara Coffee Break hari ini hanya di 102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Radio Publik Mimika Kitong semua punya. Yang kami pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih SP2 Gang Agape yang berlokasi di Kompleks MPCC YP Maka. Pendengar, pagi ini Coffee Break Dialog Interaktif akan dipandu oleh Bung Dev dengan narasumber yang hadir pada pagi hari ini, Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amumei dan Kamoro, Bapak Dr. Leonardo Tumuka, SIP MSI. Dan menarik sekali dengan topik di pagi hari ini, program beasiswa, jalur umum, dan jalur prestasi YP Maka. Baik, silahkan Bung Dev. Selamat pagi Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Leo Tumuka, MSI. Pagi-pagi. Kami sangat berbahagia sekali karena hari ini hari yang pertama Bapak hadir di studio Radio Publik Mimika. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat bagi orang banyak. Amin. Yang sementara ini sedang mengikuti siaran kita, baik bisa lihat di YouTube kita, maupun bisa di kampung-kampung di pesisir pantai, bisa mendengarkan apa yang kita bicarakan hari ini. Karena banyak orang yang tidak mengerti dan banyak orang belum tahu. Nah, kali ini kesempatan orang nomor 1 di yayasan ini hadir di studio ini. Baik Pak, Pak Leo, bicara tentang pendidikan ini adalah masalah yang sangat urgen dan mendasar. Betul. Tanpa orang tahu pendidikan dan tidak menguasai pendidikan dan dia tidak terdidik, tentunya semuanya akan tidak ada apa-apa adanya. Ya. Nah, dari situ dulu baru dia bisa lihat kesehatannya baik. Kemudian untuk membangun menjadi pemimpin yang baik tentu harus lewat ini. Ya. Tidak sembarangan orang datang lalu harus menjadi pemimpin dan lain tanpa melalui jalur ini. Kami lihat ada sesuatu yang menarik yang perlu kita bahas, nanti pun akan kita bicarakan yang lain lagi. Masyarakat sudah tahu karena kita juga sudah pernah membahas tapi tidak transparan, hanya topiknya saja. Program beasiswa jalur umum dan jalur prestasi dari YP Maka ini harus dijelaskan secara rinci sehingga masyarakat tahu. Karena ini konten ini sangat menarik sekali karena untuk melahirkan seorang pemimpin yang memang hebat. Sehingga kita jangan sampai mubasir selalu banyak uang keluar, kita kesana kemari balik tapi tidak ada hasilnya. Bagaimana kita bisa membangun daerah kita sendiri kalau tidak punya kualitas manusia yang baik? Silakan Pak Leo, kira-kira Bapak bisa menjelaskan yang topik tadi itu secara rinci, nanti kita berdialog. Dan andai kata kalau
orang mau memberikan saran atau ingin bertanya lagi, silakan masuk di line telepon kami 0811 49 09 102. Silakan Pak Leo. Baik, selamat pagi Dev, juga rekan-rekan semua. Selamat pagi untuk para pendengar dan setiap orang yang mengikuti jaringan ini. Pertama memang patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik bagi kita semua. Kita masih boleh bertemu, berkomunikasi seperti ini dan berbagi informasi. Tentu ketika kita bicara tentang kualitas sumber daya manusia, itu tidak akan tercipta kalau tidak melalui fase pendidikan di mana ada orang yang mendidik, ada yang dididik. Gitu. Nah, YPMAK dengan fase yang begitu panjang ya, fase dalam pemberdayaan sejak awal pembentukan lembaga ini, mulai PWT 2, kemudian berubah menjadi LPM IRJA, lalu kemudian berubah lagi menjadi LPM AK, kemudian tahun 2020 itu berubah menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amome dan Kamoro. Sepak terjangnya tidak bisa diragukan melalui dana kemitraan PT Freeport Indonesia. Sudah sangat banyak sumber daya manusia yang dicetak ya melalui dana pendidikan YPMAK. Dan hasilnya hari ini kita bisa lihat beberapa pemimpin kita tampil ya. Mulai dari Gubernur Provinsi Papua Selatan, kemudian Gubernur Provinsi Papua Tengah. Ya, itu hasil dari program beasiswa kami ya. LPMAK dan YPMAK hari ini. Tentu program beasiswa ini sudah lebih dari 27 tahun ya. Lebih dari 27 tahun. Dan tentu kalau kita lihat pola penanganan beasiswa kita selama ini itu kita tidak ragukan, tapi memang perlu ada pola-pola baru yang kita cetuskan ya. Dalam rapat badan pembina itu diputuskan bahwa program Mumekamoro berprestasi itu dicanangkan mulai tahun ini. Dan jumlahnya tidak begitu besar ya, jumlahnya terbatas dengan sasaran bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Kalau sekarang ini peserta beasiswa kita yang ada di mitra-mitra, kemudian yang saat ini berkuliah baik di Papua, tanah Papua ini maupun wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia itu rata-rata swasta. Mereka semua masuk. Sekarang ini? Iya. Kampus-kampus swasta semua. Tentu kita mengapresiasi itu, tapi kita mau ada peningkatan ya. Peningkatan kualitas, peningkatan segala sesuatunya. Sehingga kita tidak hanya berpikir untuk bersaing di daerah Mimika atau Papua saja. Tapi harusnya sudah ada di tataran nasional dan internasional. Lama sekali program beasiswa ini. Berapa tahun tadi? 20? Lebih dari 27 tahun. Ya. Udah waktunya 20 sekarang. 20 tahun lebih lah. Ya, gitu. Ya, kalau kita hitung-hitung 27 tahun itu sudah waktu yang panjang. Itu. Dan ada juga adik-adik kita yang masuk Universitas Negeri tapi itu tidak masuk kategori beasiswa kita. Ya. Nah, itu artinya bukan tidak bisa adik-adik kita masuk gitu. Saat ini memang kita mau ada kualitas yang terbentuk. Memang di tahun pertama ini kita prioritaskan Mumekamoro. Bagian dari trial dulu. Lalu kemudian di tahun berikutnya itu tentu 5 kerabat suku masuk. Papua lain masuk. Termasuk juga kelahiran. Ya. Ini kita berikan kesempatan peluang untuk semua. Tapi untuk ini memang kita mau lihat. Tentu kita punya target seperti itu. Belum tentu kita bisa dapat bahkan 50%-nya. Atau 10%-nya juga belum tentu. Tapi kita punya visi gitu. Visi untuk menghasilkan SDM Papua khususnya di Kabupaten Mimika dan mereka yang tergabung nanti dalam peserta beasiswa program khusus prestasi ini
itu kemudian bisa kembali dan memiliki kualitas yang lebih Untuk pembangunan di sini. untuk pembangunan daerah di Kabupaten Mimika, tanah Papua, Indonesia. Kita mau kualitasnya Ya, itu sudah zamannya seperti itu ya. sudah zamannya. Ya, Kita tidak berada tidak lagi bisa di lagi zaman- menengok ke belakang. Betul. Ya. Jadi kita tidak lagi saat ini dunia lagi dalam fase yang kompetitif. sebenarnya. Ya. Kita tidak bisa lari dengan kecepatan di sini seperti ini. Orang sudah berpikir tentang pesawat, Ya. mobil terbang. Ya. Kita masih berpikir untuk bagaimana besok kita makan. kita makan apa besok. Ini Ya. kan kita ketinggalan Ya, sekali. Artinya di Papua, di Kabupaten Mimika, Ya. bukan berarti kita tidak bisa. Kita Ya. bisa. Ya. Makanya kemarin ketika adik-adik meragukan kemampuannya, saya bilang jangan pernah meragukan kemampuanmu di depan saya. Gitu. Ya, Tidak boleh anak Papua meragukan dia kemampuan di depan saya. betul. Tidak boleh ada anak Papua dimanapun berada meragukan kemampuannya sendiri. Dia harus berusaha kan. Bu? Harus berusaha. Ya, ya. Kalau di negeri ini banyak yang bisa dengan kemampuan mereka masing-masing. Kalau kurang mereka tingkatkan, belajar terus menerus. Dan mereka bisa. Kita juga bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kita juga bisa. Tergantung bagaimana usaha ke depan itu. Iya. Perlu Saya- ada usaha. Saya tanya sebentar, Pak. Ya. Tadi ya penjelasannya memang sangat baik sekali. Ini untuk membuka wawasan orang bahwa hidup ini tidak bisa statis. Dia harus berusaha bagaimana untuk maju ke depan. Betul. Karena dunia kan berkembang, Pak. Teknologi lebih hebat lagi. Betul. Dia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya mau tanya, Pak, nanti kalau jalur prestasi, dari mana bisa tahu jalur prestasi itu? Mungkin ada trik yang bisa Bapak ceritakan sehingga kita punya adik-adik ini bisa paham itu. Ya, masuk jalur prestasi ini jumlahnya terbatas. Tidak banyak. Ya. Tentu mereka yang terutama Mumeka Moro. Ya. Itu yang masuk ke universitas negeri di Ya. seluruh Indonesia. Bisa masuk ke universitas negeri yang Mumeka Moro silakan. Ya. Langsung melaporkan diri dengan ketika Kualitasnya diterima. diterima. Begitu diterima, sampaikan dengan surat keterangan diterima di Ya. perguruan tinggi Tinggi negeri negeri. dikasih beasiswa itu. Langsung dikasih beasiswa. Jadi ini supaya mereka tahu ya, Bu ya. Ya, itu tahapan pertama. Pertama, ya. Tahapan kedua tentu IPK yang kita monitor. Karena ini kan kualitasnya beda, benefitnya Ya, juga beda. Berbeda. Ya. Oh begitu. Benefitnya Ya, juga beda. benefitnya berbeda. Iya. Ya. Justru yang membedakan dia karena kualitas dan benefit. Benefit ya. Ya. Kalau ada yang bisa lolos di situ, benefitnya ada. Ya. Lebih baik lagi kan. Kita mau adik-adik kita ini berkompetisi. Bukan hanya dalam konteks lokal. Lokal. Nasional. Ya. Bila perlu Internasional. Ya, ya. Kita bisa. Ya. Kalau saya dan beberapa tokoh Pengalaman yang Pak pernah. dulu. Ya, karena Pak pernah meraih S3 bukan di Indonesia. Nah ini pengalaman Pak bisa diceritakan memberikan motivasi kepada kita adik-adik ini. Betul. Bagaimana gambarannya seperti apa kok. Saya juga orang Papua bisa, kenapa Anda tidak bisa? Iya. Jadi tokoh-tokoh Papua kita yang jadi pemimpin itu bukan gampang proses yang membuat mereka untuk jadi pemimpin hari ini. Fasenya panjang dan mereka berani ambil risiko itu. Kalau berpikir takut risiko minta maaf, mundur. Begitu. Dan ini bukan zamannya. Jadi kalau bicara tentang pengalaman saya saya SD artinya di Timika. untuk motivasi kan begitu. Benar. Ya. Saya SD di Timika. Di SD Impres Koprapoka. Ya, masih ada itu Pak. Masih ada, sekolahnya masih ada. Ya. Lalu SMP di SMP YPPK Santo Bernardus. Ya. Masih ada. Masih juga. ada Sekolahnya masih ada. Nah ketika tamat dari situ saya dan 72 orang yang lain itu ditempatkan di Pulau Jawa. Diambil. Bapak diberikan beasiswa dari mana? Beasiswa dari Dirjen Pendidikan Menengah Umum. Ukurannya sudah lain itu. Sudah nasional. Akarnya ya. sudah nasional ya. Nasional. Ya. Kerjasama dengan Provinsi Papua waktu itu. Dan kami ditempatkan di seluruh Pulau Jawa. Saya dapatnya di Madiun bersama 14 orang yang lain. Dari Papua ini? Dari Papua. Ya. Apakah mudah untuk kita menyesuaikan ketika kita terseleksi yang dikirim terbaik, mudah kita menyesuaikan di sana? No, tidak ada yang mudah di sana. Repot itu. Itu setengah mati, minta ampun itu. Kami dengan kemampuan di sini lalu bersaing dengan teman-teman ya memang di sana sudah dari masa kecil sudah dibentuk oleh orang tuanya dengan kita yang bebas bermain di alam sini. Beda dikasih masuk di kandang. Kompetisi, wah kita menyerah juga. Tapi apakah harus pulang? Tidak.
Maju terus ya. Bukan itu. Ya. Sudah kita lewat pulau, sudah kita lewat laut. Ya kalau kita sudah ditempatkan di arena, kita berkompetisi. Ya. Mati-mati kan gitu. Artinya ini sekedar motivasi. Ini motivasi untuk adik-adik kita ya. Ya. Bahwa kita berjuang untuk bisa sampai di SMA itu setengah mati memang. Belajarnya susah. Tidak ada yang mudah. Tapi kita punya tekad itu. Bahwa kalau hari ini saya bisa lewati satu hari, mungkin besok bisa. Tapi kita dibantu dengan matrikulasi, pendampingan. Jadi saya setuju dengan adik-adik kemarin itu ya. Mereka minta, kami mau sekolah maju, tapi kami tidak ada persiapan di matrikulasi, pendampingan di sini untuk tes. Saya setuju dengan itu. Dan itu YPMK memang ada siapkan. Akan ada kursus matematika, pendampingan, bahasa Inggris dan lain-lain itu. Sejak dini ya, SD, SMP, SMA, kita siapkan memang. Supaya di tahun depan lebih baik. Kami juga di sini baru 4 bulan lah ya. Kita baru bertugas 4 bulan. Dan itu masih butuh proses. Ini belum apa-apa. Tapi kami apresiasi dengan adik-adik kita kemarin. Mereka sudah paham dan ada keinginan seperti itu. Ada keinginan yang besar. Sudah mulai paham dengan pola ini. Dan kami berikan motivasi ya, supaya lebih bersemangat. Tentu kesempatan Amu Mekamboro YPMK ini kan terbuka untuk umum ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita perlu uji coba di awal. Dan perlu teknik-teknik dan model-model baru. Terus pengalaman Pak, setelah di luar ini kan tentunya bersaing dengan orang lain ini. Iya. Memang masuk SMA itu setengah mati. Tapi ketika keluar dari SMA. Sudah lain. Itu sudah lain. Sudah dibentuk di SMA itu. Sudah berkompetisi, kesulitan di kelas 1, naik kelas 2, kelas 3 tamat. Begitu masuk kuliah sudah tidak ada hambatan yang lebih berarti. Sudah dibentuk. Lalu masuklah saya di Universitas Pasundan di Bandung. Kalau di Madiun SMA Negeri 2, Madiun, Jawa Timur, di Bandung Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Internasional ya? Iya, di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Saya cum laude waktu itu ya. Wah itu luar biasa Pak. Dan ini harus dicontohi. Pengalaman ini supaya adik-adik kita barangkali mereka akan merasakan bahwa kita juga bisa. Benar. Asal ada usaha. Dan niat baik, usaha dan niat baik. Benar. Iya. Memang itu tidak mudah untuk tahap itu ya. Jadi lulus cum laude ya. Gitu. Dan IPK 3 di atas. 3 di atas biasanya. Saya tidak mendekati ke 4 itu. Biasa mendekati 4. Masuklah kemudian ke Semarang ya. Ambil S2 di Universitas Katolik Sugio Pranoto di sini. Itu dapat beasiswa dari mana? Masih dari pemerintah? LPMK waktu itu. Ya. Berarti ada di situ juga LPMK. Sudah full ya. Di S2 itu justru full. Kalau di S1 itu saya sempat dapat beasiswa dari Pemda Bandung. Luar biasa juga Pak. Ya. Masih ada perhatian dari orang lain kepada orang Papua itu. Nah itu karena IPK harus 3 dulu. Nah, ini nanti jadi contoh untuk kita di sini. Contoh ini Pak. Silakan Pak ya. Jadi kalau IPK 3 itu tidak ada masalah. Beasiswa dari manapun bisa datang. Tidak harus YPMK. Nah setelah di Semarang Universitas Katolik Sugio Pranoto, saya kan best tesis ya. Tesis saya terpilih tesis terbaik ya. Tesis terbaik. Tesisnya kira-kira topiknya apa itu Pak? Saya bicara tentang upaya pemberdayaan masyarakat Amu Mekamboro di Kabupaten Mimika. Yang ada sekarang ini. Hari ini. Wajarlah kalau diterapkan itu sekarang dalam kepemimpinan Bapak ya. Iya, benar. Kemudian setelah itu saya bersyukur sekali ya diberikan kesempatan juga oleh LPMK waktu itu untuk ambil S3 di Filipina. Itu kompetitif asing lagi. Wah itu sudah. Persoalan bahasa ini bagaimana Pak? Kan di situ kan pada umumnya kan mereka menggunakan bahasa Inggris tuh. Iya. Tapi saya syukuri sekali itu. Karena di sini waktu sebelum pergi saya dikasih kursus bahasa Inggris dulu. Mercy Training Center Jalan Belibis dulu itu. Ada di situ. 3 tahun itu. Dari sekian ratus orang yang ikut proses seleksi itu, proses kursus itu. Lama kelamaan kami yang bertahan sampai akhir hanya 5 orang saja. Dari 5 orang jadi 4. Nah 4 ini semua hasilnya memang orang-orang yang siap diuji itu. Keluarnya mereka kuliah juga cepat selesai. Nah, sampai kalau di Filipina memang saya masuk 2011 ya. 2011 ya. 2011. Nah, ketika masuk memang
berhadapan dengan budaya baru, tapi sebetulnya tidak ada tantangan, bahasanya saja yang kendala. Tapi biasanya Pak, pengalaman orang setelah adaptasi secepat untuk komunikasi ya, begitu ya. Hanya untuk conversation-nya itu. Benar. Ya, itu pasti bisa. Jadi bahasa karena di sini sudah masuk ke sana, kita sudah bisa menyesuaikan dengan cepat. Ada program penyesuaian pola pendidikan di S3 selama kira-kira 6 bulan ya. 6 bulan ya. Selesai di tahun 2011 itu ketika proses seleksi pimpinan organisasi mahasiswa di kampus. Ya. Saya ditunjuk jadi sekretaris umum untuk mahasiswa asing di sekolah University of the Philippines di Los Baños Laguna. Ya, betul. Jadi sekretaris bidang olahraga umum. Jadi seluruh mahasiswa asing yang ada di situ termasuk kita dari Indonesia itu lebih dari 100 orang itu belajar. Berapa orang Papua pada waktu itu? Kami ada 2 orang kesempatan itu. Ya. Satu Ibu Hanike Monim yang ada di Universitas Negeri Papua dan saya. Ya, betul. Kemudian ada juga perwakilan dari lain. Oh ya, bukan 2, 3. Ibu Hanike Monim, saya sendiri, lalu ada Pak Bimo Santoso yang juga dosen dari Unipa. Nah, setelah memimpin olahraga di 2011, sekarang proses pemilihan presiden ini, presiden mahasiswa asing yang memimpin 29 lebih negara ini. Saya kan sudah mulai menghindar ini, saya harus mulai full sekolah, belajar dan pulang cepat segala macam. Tapi rekan-rekan dari negara lain itu mereka tidak mau tahu. Mereka baku kejar caranya bagaimana Leo itu harus masuk jadi presidennya. Mereka ingin untuk menampilkan ini. Betul. Nah, untuk pertama kali dari Indonesia di kampus itu saya yang jadi presiden mahasiswa asing. Di universitas di luar negeri? Ya, luar negeri. 29 lebih negara saya pimpin. Itu. Jadi berapa lama itu Pak kuliah di S3 itu? Sampai saya masuk 2011, pulang 2015. Ya, wajar itu. Karena tidak segampang itu untuk mengambil. Beda ya dengan orang yang hanya bayar baru pulang. Itu lain. Beda gitu. Jadi itu belajar sungguh. Tapi ini memang pembicaraan ini saudara pendengar memberikan motivasi terutama untuk kita anak-anak Amume dan Kamoro dan 5 suku kekerabatan, bahkan orang Papua dan siapa saja. Karena ini satu motivasi contoh Pak sebagai orang asli dari sini, dari suku Kamoro, yang menceritakan pengalaman ini sebenarnya bukan faktor untuk kesombongan tidak, tapi contoh, memberikan motivasi, begitu Pak ya? Betul. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan ini, kita break sebentar. Dan pendengar silahkan yang ingin bergabung di pagi hari ini di dialog interaktif di 0811-4909-102 di line telepon kami dan di line WhatsApp juga di 0811-4909-102. Kami mengundang Anda. Dan pendengar sepertinya sudah ada Bung Dev. Silakan. Ya. Halo Radio Publik Mimika, selamat pagi. Selamat pagi RPM, kita semua punya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Manua kayaknya saya dengar. Ya, silakan Pak. Siap Kakak. Selamat pagi Kakak Ketua. Selamat pagi, selamat pagi. Aduh, luar biasa sekali nih. Kerja kita di RPM ini bisa interaktif hari ini nih. Ya. Ya mungkin saya langsung saja. Kakak yang pertama ikuti tadi tentang program dari Pemaka yang begitu luar biasa. Saya kira program ini sudah berjalan sekian lama dan ada satu kebanggaan juga ya buat kita masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Ya bagaimana kemarin hampir kita punya pemimpin-pemimpin yang ada di Papua ini, ya ini bagian dari program ini ya, kalau tidak salah itu Kakak. Betul. Ya, kita punya pemimpin di Papua Selatan, yang sekarang Pak Gubernur, ada beberapa Pak Bupati, Pak Gubernur Papua Tengah sendiri, artinya bagian dari hasil ya dari yayasan ini yang bisa dirasakan saat ini. Nah dan program ini kami ikuti di setiap kepemimpinan dari YPMK yang ada.
terus di-upgrade lah. Lihat ada upgradean. Ya, jadi memang they continue dan memang itu di-upgrade. Dan kali ini adanya jalur khusus dan jalur umum. Ini jalur prestasi maksud saya. Nah ini salah satu hal yang semakin meruncing untuk mendorong sehingga di Timika sini kita punya anak-anak Papua yang ada bisa jadi luar biasa yang jadi pemimpin masa depan. Nah mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan di sini. Silakan Pak, silakan. Kita tahu bersama bahwa dunia sekuler saja atau pendidikan sekuler saja itu tidak cukup. Tidak cukup karena ada satu pilar yang paling inti khusus untuk membangun ketompokan anak-anak Papua ini, yaitu dari sisi mentalitas kerohanian. Nah saya kira ini yang tidak bisa terpisahkan karena kegagalan paling sering terjadi dari kita punya anak-anak Papua ketika mentalitas tidak siap di luar. Dengan perubahan zaman, perubahan keadaan, perubahan situasi yang bisa mempengaruhi dia, akhirnya pendidikan yang dia harusnya raih capai itu banyak yang gagal kita lihat. Karena kita ikuti juga, saya kira untuk program-program beasiswa khususnya dari Papua, itu bukan baru dan memang sudah ribuan anak. Tapi saat ini yang terjadi pemimpin-pemimpin kita di Papua masih banyak yang kurang anak-anak asli Papua. Ya mungkin salah satu pilar itu yaitu kerohanian. Nah, saya mau tanya begini kakak, ya pilar kerohanian atau mentalitas khusus buat kita punya anak-anak Papua yang punya program beasiswa di luar ini yang telah dilakukan oleh YPMK. Maksud saya mungkin ada program yang membarengi mereka ketika mereka ada di rantau di bangku-bangku pendidikan yang mereka lagi tempuh saat ini untuk membentuk mentalitas mereka, kerohanian mereka untuk siap tetap bertahan sehingga bisa sukses sebagai pemimpin seperti kakak. Mungkin itu saja yang saya mau tanyakan di pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Manoa. Silakan Pak Leo. Iya, kita ini sebagai informasi ya untuk kita semua para pendengar dimanapun berada. Ini pertemuannya pertanyaan yang baik ya. Kami punya mitra itu hampir tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia ya. Di wilayah Pulau Jawa kami punya mitra juga di Manado kami juga punya mitra beberapa areal ini. Di Jayapura, Papua Barat juga kami punya dan adik-adik kita tersebar di sebagian besar wilayah di Indonesia. Dalam mitra selain kerjasama dalam pemberian beasiswa itu juga mitra melakukan pendampingan rohani untuk adik-adik kita penerima beasiswa. Jadi ada MOU, ada semacam kesepakatan di mana para mitra selain mengawasi dan membimbing adik-adik kita yang kuliah dan sekolah, mereka juga ada waktu khusus di mana adik-adik kita dikumpulkan untuk dibina. Ada pemberian motivasi, ada kerohanian dan ada kewajiban-kewajiban lain yang harus diikuti sehingga adik-adik kemudian penerima beasiswa ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita di mana iman dan ketakwaan kepada Tuhan itu juga tetap jalan. Selain itu memang kendala kita saat ini adalah situasi keluarga juga di rumah ya. Situasi keluarga menjadi elemen yang tidak terlepas dari terbentuknya kebiasaan-kebiasaan baru pada adik-adik kita penerima beasiswa ini. Kalau sejak awal orang tua bisa memberikan dorongan, motivasi, semangat dan menekankan juga sekaligus memberi contoh untuk pola hidup yang baik, kebiasaan untuk dekat dengan Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, aktivitas di lingkungan gereja, di sekolah, itu mungkin saja banyak hal bisa terkontrol dengan baik. Tetapi kalau misalnya keluarga sibuk dengan kesibukannya sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidup, memang ketika usia-usia tertentu dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, ketika sentuhan-sentuhan itu tidak dilakukan oleh orang tua, bahkan di luar pun pasti akan mengalami kendala-kendala juga. Dan kami merasa banyak hal dewasa ini memang orang tua lalu mengalami kondisi-kondisi tertentu yang berdampak kepada anak-anak. Walaupun demikian ketika masuk dalam program beasiswa kita, pendampingan tetap
kita lakukan selain pembinaan pengetahuan, pemberian matrikulasi untuk menambah kualitas pengetahuannya, kebiasaan untuk beribadah dan lain sebagainya, pendampingan dari sisi kerohanian itu tetap kami lakukan juga melalui mitra dan itu sedang berjalan seperti biasa. Demikian, Pak. Baik Pak Manua, apa yang Anda tanyakan Pak Leo sebagai Ketua Yayasan sudah menjelaskan. Mudah-mudahan Bapak bisa paham Pak Manua. Kalau memang masih kurang boleh bertanya lagi, beliau bersedia. Baik, kalau tidak, kalau masih ada lagi yang masuk belum? Ya. Belum. Tadi kita sudah bicara tentang jalur prestasi dan contoh yang sangat konkret untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, terutama adik-adik kita ini, adik-adik Amume, Kamoro dan 5 suku kekeberatan maupun masyarakat umum. Sekarang kita beralih Pak, karena ada 2 topik yang sangat menarik, yang satu jalur prestasi dan satu yang jalur umum. Betul. Nah jalur umum ini biasa kalau nama umum kan simpang siur tuh. Ya, jadi Pak tolong jelaskan secara konkret seperti apa. Iya, kalau jalur umum ini sebetulnya beasiswa yang sedang berlaku ya. Program pemberian beasiswa yang seperti biasa ada proses perekrutan di mana YPMK memfasilitasi mitra-mitra universitas, sekolah tinggi itu datang melakukan seleksi atau adik-adik kita kemudian lolos diterima di perguruan tinggi dengan tetap melakukan aktivitas perkuliahan, tetap kita memantau IPK-nya secara reguler seperti biasa, beasiswa, biaya hidupnya kita berikan, lalu kemudian kebutuhan-kebutuhan lain kalau ada di mitra tetap bersama dengan mitra, tetapi ada juga peserta beasiswa yang kemudian lulus mengaplikasikan permohonan beasiswanya kita setujui. Kita setujui, lalu kemudian itu masuk dalam kategori beasiswa umum dan dikelola oleh organisasi mitra kita sendiri. Oh begitu. Berapa mitra yang punya YPMK sekarang di luar, di dalam provinsi Papua Tengah atau Papua maupun di luar? Kami punya mitra lebih dari 20 ya. 20 mitra, ya. Luar biasa itu Pak. 20 mitra. Ya. Kemudian di bidang pendidikan itu. Mitra itu sistemnya bagaimana untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa ini yang telah diberikan kelulusan dari, artinya persetujuan dari PDMK untuk mereka masuk untuk bersekolah itu sistemnya seperti apa Pak? Ya, yang pertama kalau dalam konteks kemitraan ini kita punya mitra kampus di mana kita langsung bekerja sama dengan kampus. Tapi ada mitra yang ketika adik-adik diterima langsung di kampus, itu mereka yang menangani langsung di universitas, kunjungi kampus-kampusnya itu. Kalau beasiswa yang mitra, itu mitranya datang ke sini untuk melakukan seleksi. Kayak yang saya tahu ada yang namanya Benterbusi. Ya, Benterbusi. Itu area coverage-nya untuk mahasiswa di daerah Pulau Jawa itu dari mana saja Pak? Kalau Yayasan Benterbusi itu di seluruh wilayah Jawa. Seluruh Jawa? Seluruh Pulau Jawa. Dari timur sampai di barat ini? Ya. Seluruh Pulau Jawa. Terutama ada di Jawa Tengah, DKI Jakarta sebagian besar ada di situ, Bandung. Kemudian Surabaya juga ada di kita itu. Malang itu ada. Semua tersebar ya? Tersebar di beberapa titik itu. Kemudian tadi kan waktu kita berbicara dialog pada awal tadi bahwa yang perlu kalau jalur prestasi kan dia harus lewat perguruan tinggi negeri. Nah sementara ini yang dibiayai oleh YPMK itu apakah mahasiswa-mahasiswa yang dikirim itu ada juga yang di perguruan tinggi negeri? Kami juga kerjasama dengan perguruan tinggi negeri. Makanya yang masuk dalam kategori adik-adik yang masuk di universitas negeri tapi pola kerjasama, karena kerjasama itu sudah masuk dalam kategori prestasi. Oh begitu ya? Iya, karena kami kerjasama dulu baru adik-adik kita masuk. Yang namanya prestasi itu adik-adik lakukan sendiri tesnya, diterima, dibuktikan dengan surat keterangan diterima. IPK-nya? IPK setelah kuliah. Setelah kuliah ya? Ya, itu tahap berikutnya. Tapi yang pertama diterima dulu, itu sudah langsung kita bisa masukkan sebagai peserta beasiswa prestasi. Kalau jalur umum lain lagi tadi Pak? Kalau jalur umum dia masing-masing menyampaikan dimanapun universitas, terutama universitas swasta ya.
Kalau ada yang masuk di negeri syukur, tapi sepanjang kami dapat program beasiswa kami belum menemukan adik-adik kita yang masuk di. Ya, kan pasti ada negeri. statistiknya tuh. Betul. Jadi pasti PMK akan tahu sekian banyak di perguruan tinggi ini, sekian banyak tapi kemungkinan besar tipis ya masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Sangat kecil dan saya belum menemukan itu. Ya. Makanya sekarang diminta dengan sistem terbaru, strategi yang harus lewat jalur prestasi. Betul. Jadi dia tentukan dirinya sendiri gitu ya. Baru bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Benar. Pak. Jadi kira-kira ya seperti itu. Itu menurut saya, tapi menurut Pak. Iya. Jadi memang beasiswa umum ya, adik-adik semua boleh apply. Kita terima telepon dulu. Ya, baik Bung Dev. Ini ada telepon, kita coba sapa. Halo, Radio Publik Mimika, selamat pagi. Selamat pagi RPM. Ya. Kembali lagi Pak Manua. Kembali Pak Manua. Rupanya Pak Manua ini tertarik dan belum puas. Silakan Pak. Ini kesempatan baik. Siap. Ya. Siap. Kakak terima kasih untuk jawaban. Ternyata memang ada pendampingan untuk kebutuhan rohani dari anak-anak kita di luar. Itu satu pencapaian yang luar biasa. Mungkin tinggal kontrol sejauh mana ya mitra-mitra ini bekerja untuk membina rohani anak-anak kita sehingga boleh berhasil di luar. Kakak, satu lagi yang saya ingin tanyakan begini. Ini program ini kita lepas. Ada target-target yang LPMK sudah rancang atau ada ancang-ancang bahwa target keberhasilan itu yang penting sekali. Saya kira ibarat kebun, ya jadi lelah kita untuk menanam, menabur itu akan terbayarkan ketika ada hasil yang memuaskan. Ya, jadi bukan hanya tanam saja, hambur saja, tetapi hasil itu yang sangat penting sekali. Nah, saya lihat ketika anak-anak ini balik, biasanya kan lebih cenderung kembali ke Papua. Misalnya kalau kita punya anak-anak asli di sini, dia akan kembali dan tetap ingin berkarya di sini. Jarang sekali, artinya bisa hitunglah ketika mereka mau tetap di luar dan berkarir di luar Indonesia atau luar Mimika. Tetapi kebanyakan akan kembali ke sini. Kira-kira ada target atau yang sudah disiapkan oleh YPMK ketika mereka kembali, karena kembali dengan ijazah, tetapi kalau pasar lagi harus cari pasar, cari honor lagi atau dan lain sebagainya, ini kan kasihan. Apa yang dia dapat di luar itu implementasinya tidak bisa dan akhirnya akan kembali ke lingkungan masyarakat. Mungkin yang di pantai akan kembali buang jari atau yang di gunung kembali berkebun, karena memang peluang itu tidak ada. Sudah pegang ijazah, tapi kalau di Timika pegawai misalnya untuk dia mau tes pegawai saja susah, ataupun juga dengan sama dengan Freeport atau karena kelebihan mereka langsung masuk, itu saya harus melalui seleksi yang ini lagi kan kasihan begitu. Jadi pertanyaan saya, apakah ya YPMK sudah punya persiapan ketika mereka berhasil dari jalur prestasi ini kembali, ada peluang kerja atau kesempatan kerja yang bisa langsung mereka kembangkan ilmu mereka yang sudah dibiayai di luar dengan begitu lumayan biaya, sehingga keberhasilan itu bisa kita lihat. Mungkin itu saya Kakak. Terima kasih banyak. Baik. Selamat pagi. Luar biasa, rupanya Pak Manua ini dia serius ini. Menanyakan hal, tapi itu prinsip. Artinya untuk satu kemajuan itu hal-hal ini yang harus dibicarakan dibandingkan membicarakan hal-hal yang tidak terlalu prinsip dan tidak pernah menguntungkan. Silakan Pak Leo menjelaskan apa yang dia tanya akhir tadi. Siap. Jadi peserta yang tamat, baik peserta umum maupun peserta program beasiswa, kita tidak ada sampai saat ini, terutama peserta umum ya, yang berlaku saat ini, itu tidak ada komitmen ketika mereka balik, itu nanti akan kami kasih pekerjaan gitu. Komitmennya itu tidak ada. Lebih kepada kita menghasilkan SDM dan kemudian dapat menolong dan berada di mana saja, tidak harus kembali ke Papua ya. Harus bisa bertahan dan bekerja dimanapun harus berada. Jadi kita memproduksi sumber daya manusia, kita kasih beasiswa, itu kita berharap dan berekspektasi mereka yang sudah dapat beasiswa itu kemudian bisa bekerja di mana saja. Nah kalau pola baru kita nanti ini kita sedang masih kemas ya. Kita ingin bekerja sama tentu dengan seluruh pemangku kepentingan seperti biasanya. Tetapi lebih kepada mitra-mitra kita, terutama pendonor kita yang ada di sini, kontraktor dan 4 bulan, 3 bulan ini kami masih memang tata internal dan hal-hal lain. Nanti mulai dari bulan Mei ya ke atas itu kita sudah mulai
berupaya untuk berkoordinasi dengan seluruh mitra strategis kita untuk berikan peluang ya kita peserta beasiswa kita yang sudah lolos baik umum maupun yang prestasi itu diberikan ruang yang sama untuk bisa ambil bagian ya. Lapangan pekerjaannya dibuka saja, kemudian lebih prioritas juga kepada penerima beasiswa yang ada. Itu sedang kita godok juga itu, pola itu supaya mempermudah. Bahkan ketika mereka masih kuliah kita sudah kasih tahu bahwa ini ada informasi lowongan pekerjaan, silakan di-apply, silakan dilamar. Jadi memberikan jalan saja untuk mereka. Kita kasih jalan. Kasih jalan. Ya. Karena kita sudah kasih beasiswa, kita sudah dampingi. Harusnya ketika jadi dia bisa. Dia sudah masuk ke sini. Menemukan jalannya itu. Begitu. Sudah ada tempat yang bersedia. Kalau dia memang mau cari itu. Betul. Ya. Kami sedang bangun itu. Baik. Untuk 3 bulan pertama ini memang belum nampak kelihatan, tapi kita sudah punya visi itu untuk membangun. Bahkan sudah saya komunikasikan juga secara tidak langsung ya dengan beberapa mitra kita untuk hal itu supaya bisa membantu akses pekerjaan. Baik, Pak Manua, kira-kira itu sudah jelas. Saya ingin tanya satu lagi, Pak. Kalau bicara tentang beasiswa, setahu saya bukan YPMK sendiri, ada dana otsus juga. Nah, sejauh mana ini ada kolaborasi atau sinergi antara pihak yayasan ini dengan pemerintah daerah sehingga tidak terjadi overlap? Artinya dia sudah terima di sini, dia terima di sini. Itu gimana Pak? Ini di luar itu, tapi kan kita harus sinkron dia. Karena bicara tentang beasiswa, pemerintah juga bertanggung jawab moral. Nah, ada dana, kalau tidak salah 20% ya dari dana otsus itu. Yang harus diberikan kepada orang Papua asli untuk bisa mengikuti pendidikan. Gimana menurut Pak Leo sekarang ini? Kalau pemerintah itu sebelumnya saya tidak begitu paham ya. Tapi kalau diskusi dan beberapa kali pertemuan dengan pimpinan kita di kabupaten ini, baik bupati, wakil bupati, kemudian juga dengan Pak Gubernur, itu punya visi yang bagus. Yang sekarang? Ya, yang sekarang. Jujur saja kita harus beritahu. Iya, jadi punya visi yang baik untuk berkolaborasi dengan YPMK dalam hal pemberian beasiswa itu. Sehingga ada porsi, pemerintah tangani bagian mana, YPMK tangani yang mana. Supaya tidak terjadi overlap. Supaya tidak terjadi overlapping dan tidak terjadi tumpang tindih. Ini yang bahaya sekali karena ada orang yang bertanya loh, dia sudah dapat di sini, dia dapat lagi di sini. Nah, ini yang karena tidak ada sinergi itu. Betul. Nah, mudah-mudahan kali ini dengan pemerintahan yang baru ini dibangun itu ya Pak. Sehingga nanti konsep-konsep yang mau ke depan seperti tadi Pak Leo jelaskan bahwa ada dipikirkan ke depan supaya nanti mereka itu sudah kalau selesai itu kok ke sana saja. Kalau lamar aja, kalau memang diterima ya masuk ke situ. Jadi sudah persiapan umpamanya ada telepon, silakan masuk ya. Ya, kita coba sapa penelpon kita di pagi hari ini. Halo Radio Publik Mimika, selamat pagi. Selamat pagi, kita semua punya. Kita semua punya. Silakan Pak, di mana dan sama siapa Pak? Iya. Dengan Mas Oli sudah seputar. Silakan, boleh ya, silakan ya. Oke, selamat pagi buat Bapak narasumber ya, Bapak Leo. Bapak Leo ya, betul. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Leo, hormat Nimo. Oke, saya mau ini tanyakan begini, apakah beasiswa ini berlaku untuk anak kuliahan saja atau adik-adik kita, anak-anak kita yang SMP, SMA yang di luar daerah saja, atau untuk kita punya anak-anak yang ada di Timika sini, karena anak yang ada di Timika ini juga kebanyakan saya lihat mereka juga tidak dapat itu juga selalu agak kesulitan katanya dengan alasan persyaratan itu harus yang sekolah di luar, sedangkan kita anak yang ada di dalam kota maupun di mereka agak kesulitan karena orang punya ekonomi yang menengah ke bawah yang kurang, ya boleh dibilang kurang mampu lah. Jadi mungkin ada kira-kira mungkin ada solusi kan untuk kita punya anak-anak yang di sini, mungkin mereka juga bisa memperoleh beasiswa kah seperti itu, kira-kira persyaratannya apa? Mungkin saya minta penjelasan jawaban dari Bapak Leo. Oke, mungkin begitu saja, hormat. Terima kasih banyak Nimo. Terima kasih Bung, silakan Pak Leo. Iya. Kalau beasiswa itu sebetulnya menyeluruh ya. Tapi kalau di Kabupaten Mimika sifatnya bantuan ya. Bantuan pembayaran SPP, bantuan pendidikan yang lain ya. Jadi tidak dalam beasiswa seperti yang di luar. Perbedaannya kalau di luar itu pemikirannya jauh dari orang tua. Kemudian
mereka perlu dibantu biaya hidupnya, uang sakunya, kemudian biaya pendidikannya. Kalau di sini memang yang dibantu dari peserta yang ada di universitas itu terutama biaya pendidikannya. Kita bantu juga sesuai dengan permohonan yang masuk sekaligus dengan universitas yang kerjasama dengan IPMK. Kita memang masih kalau di Kabupaten Mimika itu ada mitra-mitra kita yang memang mengelola di bidang pendidikan dasar juga. Ya. Tangani khusus Amume, khusus Kamoro, kemudian 5 kerabatnya itu juga ada juga. Tapi kalau di luar, jadi di dalam ini ada sekolah tinggi juga universitas. Kita belum punya universitas, ada sekolah tinggi yang dapat beasiswa dari bantuan pendidikan. Ya. Bantuan pendidikan dari PMK juga ada di Timika. Kalau di luar kota, memang seperti tadi sudah saya jelaskan ya, dia lebih lengkap karena jauh dari orang tua. Kalau di sini pemikirannya karena dekat dengan orang tua. Kalau yang menjadi pertanyaan seperti tadi, memang kami sedang mencari format yang tepat yang bisa membantu lebih menolong lagi untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Mimika. Baik, Bung Ulis, itu jawaban atas pertanyaan Anda dari Pak Leo. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua atas pertanyaan daripada Bung Ulis. Baik, Pak Leo, kita sudah berbicara panjang lebar. Dari jalur prestasi sampai jalur umum, tentunya dengan niat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak Amume Kamoro 5 suku kekeberatan maupun juga orang lain, terutama yang lahir di sini. Papua lain dan lahir di sini. Ini konsep-konsep yang sebenarnya harus diterapkan karena teknologi sudah canggih. Tidak bisa lagi kita undur ke belakang, orang sudah maju ke depan. Dan harapan kalau pendidikan ini maju, tentunya kualitas pemimpinnya pasti bagus. Sebelum kita mengakhiri, tentunya ada harapan sebagai statement akhir dari Pak. Harapan apa yang kira-kira dalam program pendidikan, baik jalur prestasi maupun jalur umum, maupun dengan beasiswa yang lain, tetapi kan harapan apa yang terakhir sehingga nanti melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Siap. Yang pertama tentu saya butuh dukungan dari orang tua untuk mendorong anak-anaknya sekolah, bukan hanya dorong untuk sekolah tapi menyiapkan makannya, pulang, memberikan edukasi pendekatan orang tua. Yang kedua, adik-adik kita, adik-adikku dimanapun Anda berada, yang mendengarkan ini, begitu juga orang tua, terutama untuk adik-adik, supaya tidak patah semangat, terus berjuang dengan apapun situasimu. Jika dapat beasiswa kita syukuri, jika belum pun jangan menyerah, tetap berusaha untuk masa depan dirimu sendiri dan keluarga. Yang ketiga tentu ini kita juga minta atensi dari para mitra yang lainnya, yang ada di Kabupaten Mimika, terutama kontraktor-kontraktor, privatisasi dan lain sebagainya. Mari kita berkolaborasi bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan PT Freeport. Kita berkolaborasi, kalau kita bisa kolaborasi dengan baik, saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bangun Kabupaten Mimika ini, kita bangun masyarakat kita yang ada di sini, sehingga segala sesuatu yang ada di sini boleh berjalan dengan baik dan kemajuan menjadi harapan kita bersama untuk Papua yang lebih baik. Terima kasih Pak Leo, kita sudah berbincang-bincang tadi kurang lebih 1 jam lebih ya. Ini sudah menghasilkan sesuatu transparansi tentang keterbukaan. Bahwa YPMK terbuka untuk menyampaikan konsep-konsepnya, strategi yang dilakukan demi kebaikan. Sehingga tidak ada interpretasi orang bahwa YPMK tidak terbuka. Itu jarang, sekarang sudah terbuka. Seorang dari tur menyampaikan hal ini berarti ini masyarakat akan tahu. Dan tanggapan dari masyarakat juga sangat positif. Kita harapkan semua yang menjadi rencana ini diberkati Tuhan dan ke depan akan sukses. Amin. Saya kembalikan, terima kasih Pak Leo, kembalikan kepada rekan Lia. Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, berikut tadi ya, dialog interaktif bersama narasumber kita, Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro, Bapak Dr. Leonardus Tumuka, SIP MSI. Dan terima kasih Bung Dev atas perhatiannya di pagi hari ini. Kita akhiri, sampai jumpa.